Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa peralatan asahan stick ya, asahan stick. Namun sebelum itu kita tadi sempat mengganti tatakan amplas grid. Ini amplas kertas yang biasanya dipakai di mesin-mesin itu bisa ini ulet soalnya. Ini gridnya 320 ya, 320 kita taruh di sini. Yang ini awalnya 240 tapi sudah halus banget. Ini juga saatnya ganti karena saya sendiri kurang telaten kalau menggunakan grid halus. Sama seperti honing dan sharpening, saya pilih sharpening, jadi lebih kasar teksturnya. Melanjutkan tutorial yang kemarin untuk menghilangkan karat-karat yang ada di permukaan bilah dengan alat gerinda tangan. Amplasnya kemarin itu 240 yang bulat, cuman gerinda tangannya terlalu tinggi, kecepatan putarannya. Bisa sahabat-sahabat GSN tambahi alat dimmer, namanya dimmer ya. Itu harganya juga tidak terlalu mahal, mungkin sekitar 50 ribuan di toko-toko elektronik. Ditambahin dimmer itu bisa untuk mengukur kecepatan yang diinginkan. Termasuk juga nanti kalau permukaannya itu, amplasnya itu diganti dengan non woven, itu malah bisa kita buat mirror nanti hanya dengan menggunakan gerinda tangan. Untuk sementara kita belum lengkap, nanti kalau sudah peralatannya lengkap kita buat konten lagi, kita buat video yang terbaru untuk membuat mirror bilah. Oke, selanjutnya ini yang kemarin hasilnya ya. Ini yang kemarin saya sendiri masih kurang puas. Kita bisa buat mirror biar menghilangkan bercak ya. Ada bercak-bercak hitam yang kita raba itu meskipun kita kuku gini sudah tidak terasa. Itu yang bakal menjadi spot karat karena dia langsung nempel di sarung kulitnya. Adapun golok sembelih juga biasanya minus kalau penyimpanan tidak dikasih krim oles bilah. Jadi kita memang ready krim oles bilah ukuran kecil 25.000 itu 50 gram, dan ukuran sedang ini 100 gram ini harganya 50.000. Itu penyimpanan jangka panjang dengan krim. Jadi bilah dikasih krim lalu disarungkan begini. Untuk yang serangka kayu atau yang full kayu gini disarungkan setelah bilah itu dikasih krim, maka penyimpanan jangka panjang kita tidak khawatir terjadi korosi maupun karatan. Sedangkan yang bersarung kulit itu setelah dikasih krim oles bilah di wrapping ya, pakai plastik wrap. Biasanya itu kalau beli panjang satu, ini kita potong-potong segini gitu. Nah, karena kalau beli panjang dan kita hanya butuhnya segini, kalau punya komunitas sendiri, teman-teman bisa itu dipotong-potong menjadi 5 bulatan segini, nanti dibagikan. Jadi sama-sama punya plastik wrap dan aman untuk bilahnya juga. Itu penyimpanannya seperti itu ya. Nah, ini ada yang bilah sengaja saya biarkan dari material baja perdelman full kayu, itu kuat berapa bulan setelah dipakai. Jadi SOP penyembelihannya sudah kita terapkan dengan baik. Selesai menyembelih kita cuci, meskipun tidak pakai sabun. Sebaiknya memang pakai sabun cuci piring, terus dilap kering. Jadi kita lap juga
kita ready, kita menjual. Lapnya itu kita jual, krim kita jual semuanya untuk segala peralatan kebutuhan sembelihan sahabat-sahabat GSM tentunya. Nah, ini salah satu yang kita sengajakan, sama seperti yang ini kemarin, untuk tutorial ya, agar kita jadikan tutorial full Galisono keling model Betawian. Ini materialnya Perdelman. Nah, model seperti ini kita biasanya menggunakan baja-baja bekas yang pilihan, seperti mulai dari Spring Steel, Delman cap mata, Willis, terus baja-baja modern juga, Bohler K110, K340, K460, N695 dan seterusnya. Model seperti ini. Jadi ini fungsi daripada kita kasih logo dan kasih nama baja itu supaya tidak tertukar. Nah, yang istimewanya lagi untuk material baja bekas Perdelman ataupun baja Willis, itu kita benar-benar baja itu benar-benar amanah, terbukti, terjaga secara terus-menerus untuk material bajanya. Dan material baja Willis ataupun Delman itu yang sudah benar-benar usang, yang lama sekali, yang kalau dibilang kandungan material bajanya itu benar-benar bagus, dipakai pisau maupun golok itu ketajamannya ceras banget lah. Biasanya itu material baja yang kandungan karbonnya tinggi. Tapi minusnya, kandungan karbon tinggi itu minusnya cepat karat. Oke. Nah, contoh ini kan gacuan yang kita pakai di RBH dari material baja Perdelman. Ini juga sudah timbul karatnya. Nah, ada karatnya. Tapi dari Perdelman maupun Perwilis itu mudah sekali perawatannya. Oke ya. Untuk step seperti ini misal ini ya, kita kedapatan gacuan kita ini ada spot karat pada punggung, ada di bilahnya sini, di ujung gitu kan. Ya, biasanya ini yang nempel. Nah, ini dipegang ini kelihatan kerasa banget. Nah, itu kita amplas dengan, kita bersihkan dengan tatakan amplas. Ini kasih singer oil pada permukaannya, lalu kita sikat, kita bersihkan, kita rapikan untuk permukaan bilah yang terkena atau ada yang timbul karatnya. Bismillah. Posisinya datar, rata ya, karena yang kita serang, kita sikat ini yang bagian permukaan bilahnya. Ini kalau baru begini dari grade 320, ini enak banget, keset langsung dapat, set gitu langsung dapat. Nah, kayak gini kita ratakan aja nggak apa-apa. Nah, kita untuk tatakan ini kita juga menjualnya ya, tapi tidak ready stock barangnya, jadi dipesan dulu untuk tatakan yang jumbo maupun tatakan yang ukuran medium. Ini ya kita ambilkan dari tatakannya strobing tentunya. Terus selanjutnya ada media mengasah itu dengan stick. Nanti kalau waktunya masih nutut kita lanjutkan untuk mengasah dengan stick, baik honing maupun sharpening dan jenis-jenisnya. Ada juga dan kita menjual peralatannya, stick, honing dan sharpeningnya kita jual. Nah, biasanya ini setelah diasah itu lendutnya itu kelihatan gitu. Nah, ini diraba sudah bersih, sudah tidak seperti sebelumnya, yang ada karatnya. Di ujung ada, kita sikat. Kalau licin gini, di tangan licin,
di bilahnya keset karena melewati amplas yang masih baru. Jadi harus tetap waspada dan hati-hati ya. Intinya membersihkan bagian permukaan yang karatan. Kalau semisal punggung bilahnya yang ada bintik-bintik karat hitam, ya tinggal diginikan posisinya, tusuk-tusuk di bagian punggung bilahnya. Lalu sisi baliknya kita tambahin lagi. Biasanya saya bersihkan minyak yang berlendut, lalu kita lap permukaan yang amplasnya, lalu dikasih minyak yang baru dan kita buat ngasah lagi. Itu biasanya begitu. Kita juga ada batu asahan, batu pabrikan dan batu lokal, batu gunung. Kita ready, kapan-kapan kita buatkan kontennya juga. Bagian permukaannya, nah ini kan sudah bersih, tinggal yang tadi karatnya terlalu parah, kita ulangi lagi. Dilap biar terlihat jelas mana yang masih kurang. Nah biasanya untuk finishing di bengkel itu kelihatannya rapi, tapi kalau sudah di amplas begini kelihatan antara kurang rapi dan tidaknya. Ini juga termasuk bisa meratakan, merapikan permukaan bilah yang masih saat finishing masih kurang rapi ya. Hasilnya seperti ini. Nah itu sebagian ya, ini sebagian, ini yang hitam-hitam ini bagian permukaan yang kurang rata, kurang rapi. Di sini ya, kelihatan kan ya, namanya pengerjaan, kadang diraba itu sudah halus, tapi ketika dihadapkan dengan permukaan yang rata seperti tatakan amplas ini kelihatan. Ini bisa dirapikan dengan tatakan ini. Rata dulu ya untuk kerataannya ya. Kalau untuk menajamkannya nanti terakhiran. Rata gini nanti kan dia posisinya sedikit nyudut. Untuk finishing tajamnya nanti hingga slice tisu. Yang terpenting pertama ini tujuannya adalah menghilangkan spot-spot karat. Salah satu material baja bekas idaman ini, Verdelman cap mata. Itu sudah sangat usang sekali, tapi kandungan dari baja ini sangat bagus, karbonnya teman-teman, yang ketika dipakai menyembelih itu mantap banget. Jadi ini salah satu gacuan kita ketika di RPH menyembelih sapi besar dengan golok model Betawian dan materialnya Verdelman cap mata. Oke, nah, seperti ini hasilnya.
Kotorannya kita bersihkan, kita tambahin minyak lagi sisi baliknya. Ini seandainya saat penyimpanan di awal itu kita kasih krim oles bila, maka tidak sampai kita turun ke batu ataupun ke tatakan asahan amplas begini. Nanti ya, itu saat penyimpanan tentunya. Makanya orang bilang ya harus dirawat. Sebenarnya merawatnya gampang sekali. Merawatnya hanya cukup diolesi krim oles bila, maka disimpan jangka panjang, ketemu idul kurban lagi, aman. Nah, ini untuk finishing seperti ini. Finishingnya seperti ini. Mata bilahnya yang kita lapping dengan sudut 15 derajat begini, dari ujung pangkal searah ya. Lalu kita cek. Kalau saya ngeceknya menggunakan tangan, itu saya mengarahkan ke atas, mata bilah menghadap ke atas, tidak ke bawah berlawanan begini. Apalagi dijalankan jempolnya itu ngeri. Jadi cukup begini tahu sudutnya, larinya kemana itu ketahuan gitu. Tapi ya masing-masing tergantung kebiasaan lah. Saya juga tidak memberikan statement terbaik menurut saya seperti ini, juga tidak. Jadi tergantung kebiasaan saja. Oke, sekarang kita cek. Nanti tetap penggunaan terakhir masih membutuhkan strobing dan sharpening tentunya untuk meluruskan, merapikan mata bilah saat diasah ya, menggunakan batu maupun menggunakan tatakan amplas. Ini kita cek dulu di kertas. Nah, seperti ini. Di kertas seperti ini ya. Ini tinggal di strobing untuk menghilangkan mikrobur bekas asahan. Ini putih, ini kemarin kita coba dengan kompon atau alat untuk mengkilatkan bodi mobil ya, tapi masih kurang hasilnya. Di strobing seperti biasa begini untuk finishingnya. Lalu kita tes di kertas. Masya Allah, lembut. Tapi ada bagian-bagian kalau kita pelankan ya. Nah, di pangkal ini ada bagian yang melot ya, yang rolling. Tapi untuk kelembutannya ini sudah siap di tisu, ini siap dinaikkan di tisu. Nanti kita lihat hasil ratanya seperti apa. Nah, sekarang kita tes di tisu. Ambil tisu 1 layer atau 2 lembar. Nah, begini. Tapi ini ketajamannya masih licin. Tuh, ketajamannya masih licin dan belum rata. Maka tetap kita membutuhkan yang namanya honing maupun sharpening. Nah, untuk meratakan permukaan bilah, mata bilahnya, khususnya mata bilahnya ya, dari pangkal hingga ujung, ini tetap kita butuhkan. Kita coba strobing lagi sampai tajamnya itu enggak cuman bisa di slice tisu, tapi ada sensasi ngegigitnya. Apalagi ini baja delman, bekas per delman. Ini biasanya sensasinya menggigit. Di kertas dulu ya, perhatikan. Nah, di kertas ini umumnya sudah cukup. Umumnya orang-orang sembelihan ini sangat-sangat cukup dipakai nyembelih ini. Ketajaman seperti ini sudah cukup. Kita coba terus naikkan ke tisu.
dan sensasinya dapatnya ngegigit gitu. Ini masih belum, menurut saya masih belum ketajaman seperti ini loh, masih belum mantep, padahal di kertas sudah oke. Ya beda-beda. Nah ini ya kan, dari pangkal hingga ujung sudah halus, beda-beda keinginan atau tujuannya. Selanjutnya kita sekalian ya, kita langsung kasih tunjuk beberapa honing dan sharpening. Nah untuk yang, dan ini tradisional, untuk yang biasa seperti ini honing dan sharpeningnya, yang atas ini honing yang halus, yang bawah ini sharpening yang kasar, bekas pengintal baja, bekas pengintal benang. Ini keras juga dan biasa dipakai umumnya karena harganya sangat terjangkau. Selanjutnya ini ada gacuan lawas sekali, bekas apanya, baja apa saya nggak ingat, lupa. Handle-nya dari kayu jati. Terus yang gacuan saya sendiri selama ini dari material baja SLD Hitachi, handle-nya galih asem, sudah ada kuningan. Nah, ada cantolan kuningannya, panjangnya 29 kalau nggak salah. Ini juga sudah sangat keras dan menjadi gacuan saya. Terus selanjutnya model lain di pasaran seperti ini, tapi gridnya kasar, ini nggak bisa dipakai. Terus ada lagi ini handle-nya ini, perhatikan yang lucu ini, kayak pegangannya sepeda pancal untuk anak-anak ya modelnya. Dan ini saya sengaja membeli dengan ukuran yang berbeda, tusuk giginya ini yang berbeda ukurannya, ini untuk membuktikan bahwasanya ini juga alat untuk mengasah gitu ya, tujuannya seperti itu. Jadi peralatan setik untuk mengasah tidak hanya ini yang tradisional dan ini yang ada di Gubuk GSN, sedangkan jenis lain masih banyak sekali. Ada yang oval juga dan materialnya macam-macam, ada yang bentuknya oval, ada yang bulat, terus macam-macam lah, handle-nya lah, apanya, ukurannya gitu ya. Oke, yang ini sebenarnya awalnya tidak bisa dipakai, baru kemarin saya punya inisiatif untuk saya rapikan, saya bersihkan dengan amplas. Karena kenapa nggak bisa dipakai? Karena permukaannya tidak rata. Dulu pernah saya nyoba yang ini, bukannya malah tajam tapi malah tumpul gitu, menjadi tumpul. Nah sedangkan kemarin saya coba saya rapikan pakai amplas begini, alhamdulillahnya bisa lurus gitu. Dan ada yang karatan itu malah bisa bersih. Kemarin ini yang karatan itu malah bisa bersih, saya rapikan begini, alhamdulillah, dan bisa dipakai. Kemarin saya coba secara offline, saya coba bisa dipakai, alhamdulillah. Makanya saya sekarang berani kasih tunjuk kepada pemirsa. Ini yang ukuran sedang, semuanya saya coba sudah bisa. Oke ya, kita coba yang pakai kecil ya, yang kecil dengan golok yang barusan kita asah. Materialnya Perdelman cap mata, mudah-mudahan bisa hingga slice tisu, karena awalnya ini slice tisu. Masih belum. Kemarin saya nyobanya pakai inox stainless steel, jadi kalau saya merabanya itu ke arah keluar, bukan ke arah dalam. Saya nyoba ketiganya kemarin, saya coba pakai inox stainless steel, itu bisa dari tajam ditumpulkan, ditajamkan kembali, hanya menggunakan stick dan stropping ini. Jadi ketika belum bisa itu, ini kenapa gitu kan, kita cari sebabnya. Biasanya baja itu kalau sepuhannya terlalu matang dia mipril. Ini sudah sangat halus kalau di kertas mah, di kertas kayak gini. Tapi di tisu dia belum dapat. Ini pakai yang ukuran sedang ini ya, yang kecil tadi terlalu melengkung-lengkung ya. Yang sedang mudah-mudahan bisa dinaikkan di tisu hingga halus. Harapannya begitu.
Kalau sudah selesai di tisu bisa, maka selesai. Ini masih belum dapat. Coba pakai yang gede ya, atau mungkin kurang lama, bisa jadi, karena yang biasa saya pakai itu yang sudah terbukti. Ini kan kita mengangkat kembali. Ketiga ini mangkrak selama hampir 8 bulan karena tidak layak jual gitu loh. Sekarang kemarin itu saya rapikan, tapi ini kategorinya honing ya, ini halus yang honing, butuh waktu lama, butuh waktu sedikit lama kalau untuk finishing mengasah. Prosesnya begitu. Pakai untuk merapikan masih belum dapat slice tisunya. Kalau di kertasnya sudah Masya Allah. Makanya level saya coba di ini ya, jadi yang 3 ini di Perdelman. Untuk honing yang 3 ini belum dapat ya di Perdelman. Sekarang saya coba pakai yang ini, baja bekas pengintal benang. Kalau kemarin saya coba di inox stainless steel, dia dapat tajam halus, tapi kalau ini Delman bro, makanya saya harus coba beberapa bilah biar benar-benar layak gitu, layak jual. Nah, beda ya, udah dapat ini sudah dapat. Beda kalau sharpening gitu. Nah, sudah dapat, senyum dah. Nah, ini gini, ini sharpening, ini yang kasar, bekas pengintal benang, baru dapat. Setelah di sharpening, biasanya kalau sudah tajam meringis begini, tanpa di stropping pun dapat tajamnya, tuh kan. Nah, itu sudah saya titeni lah, saya perhatiin itu, saya perhatikan betul, saya tandai, itu dapat. Nah, langsung cus gitu. Nih, seperti ini hasilnya, hasil akhirnya seperti ini untuk ketajamannya. Jadi untuk honing yang 3 itu, honing ini saya nyatakan belum dapat lah. Kalau untuk finishing secara cepat nggak dapat. Jadi malah mending yang ini. Kemarin saya coba di inox stainless steel, dia dapat, dia bisa untuk menajamkannya. Tapi musuh dengan Delman ini nggak dapat. Itu seperti itu ya untuk ketajaman di slice tisu. Kalau di kertasnya sudah luar biasa. Dan untuk merapikan bilah-bilah yang ada spot karatnya, itu dengan tatakan amplas tentunya. Tatakan amplas, gridnya selera, gridnya. Yang penting halus. Ini 320, ada 240, ada grid-grid selera saja. Dan tergantung kerusakan pada bilahnya juga tentunya. Itu bisa di, mungkin sahabat-sahabat Gessen jauh lebih paham lah. Seperti itu mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat buat semuanya, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa fumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.